Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali dalam kajian Ramadan Milenial. Sahabat sekalian, di kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sudah familiar. Beliau, kalau dulu kita sering lihat beliau di TV-TV swasta, ya, penyiar radio, ya, presenter TV, ya, aktor kawakan. awal. Dan hari ini beliau berjuang di di legislatif sebagai legislator. Ya. Nah, sebelum kita berdiskusi, Pak Farhan, Ya. mohon untuk menyapa sahabat kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di sini di acara kajian Ramadan Milenial. Jadi ini tiga-tiganya saya nggak ngerti. Saya bukan ahli kajian. Kalau Ramadan saya tahu cuma puasa. Milenial, sebenarnya saya sudah kolonial. Ya. Ini apa maksudnya mengundang saya ini? Milenial senior. Aduh. Ya. Gimana? Ya. Pak Farhan, Ya. hari ini Pak Farhan sudah ada di dunia politik ya, berjuang di kancah politik. Tapi sebelumnya boleh diceritakan dulu zamannya Pak Farhan ketika di Bandung itu hiruk pikuknya seperti apa? Hiruk pikuknya itu saya kan sebetulnya tinggal di Bandung dari tahun 76 kelas 1 SD. Nah, itu hiruk pikuknya yang terjadi adalah Bandung itu merupakan betul-betul epicentrumnya Jawa Barat. Karena disitulah ada yang namanya Gedung Merdeka, alun-alun yang megah, Masjid Agung yang besar. Nah, jadi juga ada dua hotel yang pasti internasional, yaitu Hotel Koman dan Hotel Preanger. Tapi memang pusatnya hanya ada di alun-alun itu. Sehingga kita-kita yang tinggal di daerah Popo, di daerah Soreang, di daerah Margahayu, di daerah Cicadas, Cicahem itu menyebutnya itu kalau datang ke alun-alun Asia Afrika itu namanya kota. Asia, Iya. Karena waktu itu memang masih berasa sangat seperti sebuah perkampungan. Iya. Saya tinggal di jalan Popo waktu itu ya. Jadi kalau kita jalan-jalan gitu, ayah, mama ngajak jalan-jalan tuh, ayo kita ke kota. Wah, ke kota gitu. Nah, tapi kemudian hiruk pikuk kota Bandung makin berkembang karena kota Bandung memang dikenal sebagai salah satu pusat industri tekstil. Nah, itu sebabnya kemudian outlet sisa ekspor pertama itu adanya di kota Bandung. Nah, dari situ berkembang jadi outlet untuk berbagai macam model jeans. Cihamplas, dulu Cihamplas itu jalan sepi. Kalau malam-malam lewat jalan Cihamplas itu serem ya? Setannya gitu. Beneran. Terus jalan Dago. Sekarang setannya bergeser. Setannya udah pakai jeans semua. Jadi jinnya pakai jeans. Iya, jinnya pakai jeans ya. Terus waktu itu juga mulailah di tahun 80-an, akhir tahun 80-an, berdirilah sebuah pertokoan baru di Jalan Merdeka. Itu dulunya hotel. Hotel itu ya? BIP itu dulunya hotel. Yang bukan hotel gedung tinggi, tapi berupa cottage-cottage. Nah, cottage-cottage ini didirikan oleh seorang pengusaha top di Kota Bandung namanya Iqbal Haji. Nah, kemudian diambil alih oleh grup yang dipimpin oleh Pak MS Hidayat, itu berubah menjadi BIP sampai jadi hotel sekarang, dan sekarang dikuasai oleh kelompok ini. Hadirnya gedung itu di Jalan Merdeka menciptakan pusat kota Bandung. Jadi dari yang tadinya di alun-alun bergeserlah ke sana. Jalan Merdeka. Jalan Merdeka, BIP dan segala macam. Nah, jadi kalau diurut-urut lagi seperti zaman dulu, di zaman Belanda, pusat keramaian kota Bandung di Jalan Belanda. Kemudian masa Orde Baru tahun 70-an itu pindah ke alun-alun. Nah, di tahun 80-an, 90-an pindah ke Jalan. Dan berkembang terus ke utara sampai akhirnya di tahun 2000-an maka Kota Bandung dikenal sebagai kota wisata untuk kuliner dan fashion. Betul. Itu bahkan fashion pertama untuk muslimah itu ditemukan di Bandung ya, tahun 91 oleh sebuah merek baju muslimah bernama Safira.
dipimpin oleh Ibu Penny, seorang lulusan ITB yang kemudian menjadi fashion designer. Gitu. Paparan mengalami dua masa, pertama Ya. masa di era paparan zamannya muda dulu ya, Ya, dan hari ini juga memantau kelompok muda. Ya. Kira-kira ada perbedaan tidak kelompok muda dulu dan ada sekarang? pergeseran yang sangat luar biasa dan itu akibat dari akses media. Dulu tahun 80-an itu dari tahun 70-an, akses media untuk anak muda supaya kelihatannya memberontak, edgy, Iya. kenal hal-hal baru, Iya. itu bukan dari televisi, tapi justru dari radio. Dari radio. Karena anak-anak radio itu membawa berbagai macam informasi. Oh, sekarang influencer ya? Penyiar-penyiar itu influencer yang membawa berbagai macam informasi yang nggak ada di koran dan nggak ada di TV. Adanya di radio. Hanya ada di radio. Contohnya lagu-lagu baru, gosip artis, gitu-gitu kan. Iya. Itu hanya ada di radio itu dulu itu. Nah, kemudian berkembanglah mulai ketika mulai masuk TV swasta dan media cetak yang sifatnya lebih entertainment. Nah, jadi terjadi sebuah kolaborasi media yang luar biasa. Anak-anak radio yang tadinya influencer itu ketika ada TV swasta kemudian menjadi pengisi acara dan jadi bintang-bintangnya di TV swasta. Di TV swasta. Salah satu korbannya saya. Iya. Gitu. Nah, pada saat bersamaan teman-teman media cetak juga mengeluarkanlah media-media yang konsepnya baru gitu. Termasuk saya pernah bikin majalah musik juga di akhir tahun 2000. Di awal tahun 2000, akhir tahun 90-an. Nah, tetapi kemudian itu adalah masa saya muda. Ketika masa saya sudah mulai tidak muda lagi, terjadi perubahan besar luar biasa. Yaitu masanya masuk internet. Tahun 2001, pertama kalinya saya melakukan siaran radio yang bisa live streaming di internet. Itu siaran selama 32 jam. Tahun 2001. Itu berarti terobosan radio live pertama, ya? streaming pertama di Indonesia itu dilakukan oleh saya dan Edi Bahes di Hard Rock FM. Siarannya di Jakarta tapi bisa dengerin di seluruh Indonesia. Iya. Itu sebabnya gaungnya luar biasa. Nah, kemudian dari situ berkembanglah yang namanya sosial media. Pada tahun 2004 ada sosial media sangat terkenal namanya Friendster. Ya. Terus Generasi awal. betul, ada sebuah platform chatting yang namanya Yahoo Messenger YM. Iya, betul. Wah, itu luar biasa itu. Sampai kemudian berkembanglah komunitas digital yang disebut Kaskus itu loh. Iya. Nah, itu udah nggak ada batas Bandung, Jakarta, Surabaya. Udah nggak ada itu, bablas semuanya. Semuanya tuh bercampur jadi satu. Mulailah timbul yang namanya budaya-budaya percampuran, di mana gaya bahasa Sunda diadopsi dengan mudahnya oleh orang Indonesia. Ada satu yang sangat penting yang ada hubungan dengan bulan puasa ini, yaitu satu kata bahasa Sunda yang diadopsi oleh orang Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Ngabuburit. Betul. Karena apa? Karena pengaruh media yang sudah sangat luas itu. Betul. Nah, kemudian juga banyak hal-hal lain. Sampai akhirnya ujungnya sekarang kan anak-anak Jakarta Selatan bahasa Inggrisnya campur-campur. Tapi itu sudah terjadi sejak tahun 2000-an awal. Iya. Ketika dibawa oleh para eksekutif muda Betul. yang pernah bekerja di perusahaan-perusahaan asing Dan diterapkan di Jaksel ini. Indonesia. Betul. Jadi istilah-istilah seperti founding, Ya. support, FWB. semuanya itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan. Sampai akhirnya menjadi bahasa sehari-hari. Jadi kita ini mengalami perubahan perilaku yang sangat luar biasa karena terjadinya perubahan landscape media yang sangat luar biasa. Itu semua gara-gara internet. Tapi ada satu hal lagi yang menarik. Sebelum terjadi pandemi, di tahun 2015 tahun 2016 mulai bangkit kesadaran-kesadaran berkomunikasi. Kelompok-kelompok hobi offline. Awalnya mereka ngobrolnya di online. Tahu nggak? Aku seneng radio kontrol. Aku juga. Yuk kumpul yuk, bawa radio kontrol nih. Kumpul. Kemudian komunitas. Aku seneng sepedaan loh. Aku juga. Ayo kumpul. Maka terbentuklah tahun 2006 yang namanya Bike to Work. Ya, betul. Tuh. Nah,
pada tahun 2007 saya membentuk pertama kali sebuah kelompok anak motor yang suka touring. Tahun 2007 tuh. Iya. Saya bikin namanya Geng Suzuki Thunder. Geng Suzuki Thunder ya. Lalu pada saat bersamaan lahir juga kelompok-kelompok Honda Tiger, lahir juga kelompok Yamaha Scorpio, lah macam-macam. Yang kerjanya itu touring, komunitas touring motor. Iya. Nah berkembanglah terus semuanya sampai sekarang. Nah tapi dengan adanya pandemi COVID-19 sejak 14 Maret 2020 di Indonesia, maka terjadi perubahan yang luar biasa. Pak Farhan, Pak Farhan ini Komisi 1, meliputi pertahanan, informatika dan televisi. Nah, kira-kira sebagai legislator melihat fenomena sekarang, visi kebangsaannya seperti apa? Visi kebangsaannya memang tidak boleh berubah ya, bahwa kita berpatokan kepada 4 pilar. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat tentunya adalah NKRI ya. Jadi Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Artinya apa? Bahwa dasar negara filosofi bangsa adalah Pancasila dengan 32 poin. Nah, dasar hukumnya apa? Undang-Undang Dasar. Lalu bagaimana dasar-dasar bermasyarakatnya? Ya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya bahwa keberagaman ini harus jadi sebuah kekuatan. Gitu. Sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu tidak berdiri sendiri. Bhinneka pada yang dikutip selengkapnya sebetulnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kalau Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua dilengkapkan artinya bahwa kebinekaan itu menjadi satu. Kenapa? Karena Tanhana tidak ada, Dharma kebenaran, Mangrua yang mendiam. Itu lengkapnya seperti itu. Karena tidak ada kebenaran yang mendua. Nggak ada, kebenaran hanya satu. Betul. Ya, kan? Walaupun sifatnya perspektif kan ya. Iya. Tapi yang namanya nilai kebenaran hanya ada satu. Iya betul. Tidak ada kompromi. Oke. Gitu. Nah, Tanhana Dharma Mangrua ini kemudian dipisahkan dari Bhinneka Tunggal Ika, diadopsilah oleh lembaga pertahanan lembaga ketahanan negara. Oke. Pak Farhan, ini kan dunia digital itu sudah sangat banjir informasi. Nah, di sisi lain Indonesia menghadapi bonus demografi. Ada dua variabel yang menurut beberapa orang ini bisa saja jadi bencana, bisa saja ini menjadi peluang. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Farhan, teknologi adalah sebuah karya dari manusia yang selalu memiliki dua sisi pisau yang sama, gitu. Nah, memang kalau dilihat dari manfaatnya luar biasa. Teknologi IT yang ada sekarang itu membuat sekat-sekat di antara kita dan bisa dikatakan hilang. Ya. Padahal kita tidak harus bertemu fisik, sehingga kita bisa konsultasi dokter tanpa. Ya. Anak saya kemarin konsultasi dengan dokter giginya video call. Bahkan artinya videonya sambil gitu. Bisa begitu. Semudah itu ya. Semudah itu. Gitu, ya. Tetapi pada saat bersama konektivitas tanpa sekat melalui media digital juga bisa terjadi ketika saya memberikan ajaran ideologis kepada Anda. Ya enggak? Betul. Sehingga banyak sekali terjadi radikalisasi melalui media digital. Tapi itulah namanya teknologi. Mampu masuk dalam semua sendi kehidupan. Betul. Tanpa ada batas. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan? Bukan dengan menciptakan batas. Kenapa? Karena percuma.
semakin Anda ciptakan batas, kan semakin banyak upaya untuk melewati batas. Ya, credo di dalam teknologi informasi adalah bahwa perkembangan teknologi pasti 2 langkah di depan perkembangan peraturan. Perkembangan teknologi pasti 2 langkah Di depan peraturannya. Artinya Iya, peraturan ini nggak akan lebih dulu kemajuan tidak akan teknologi. pernah bisa mengikuti derap langkah teknologi. Kenapa? Saya bicara begini karena saya mengalaminya langsung. Saat ini teknologi dan bisnis model atau platform untuk orang mengumpulkan dan menguasai data pribadi banyak sekali kan. Tapi aturan untuk tata kelola perlindungan data pribadi sampai sekarang belum jadi-jadi, Bang. Ngerti ya? Iya, paham. Maksudku ya. Paham. Itulah yang terjadi. Gitu. Pada saat bersamaan, ketika mulai banyak terjadi permasalahan di dunia internet sehingga mempengaruhi arus lalu lintas dan transaksi elektronik atau ITE, dan mulai menimbulkan banyak masalah. Nah, kita para pembuat aturan itu masih sibuk baru mau melakukan revisi terhadap undang-undang itu. Sementara perkembangan sudah jauh ke sana. Gitu. Nah, apakah itu salah? Enggak, itu wajar. Karena dalam dunia demokrasi yang namanya peraturan itu harus selalu dibawa ke ajang musyawarah mufakat. Saya setback sedikit. Ya. Tadi bahwa perkembangan teknologi ini nggak bisa dibatasi dan tidak boleh dibatasi. Ya. Tawaran alternatifnya seperti apa? Ketika tidak boleh ada pembatasan. Tata kelola. Nah, tata kelola ini tentunya sangat melibatkan yang namanya masyarakat madani. Itu sebabnya berbagai macam institusi masyarakat madani memiliki peran penting untuk melakukan apa? Melakukan penyatuan nilai-nilai ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dulu yang namanya 4 pilar ini itu kan lewat pelajaran P4. Betul. Kita dipaksa duduk mendengarkan orang memberi nasihat. Sampai sekarang metode itu masih digunakan. Metode kelas dan seminar. Tetapi yang jauh lebih efektif adalah ketika nilai-nilai tersebut diadopsi dalam sebuah bentuk tata kelola pada apa? Kepada masyarakat madani yang memiliki komunitas dan organisasi sendiri. Kenapa hal itu penting? Karena kita hidup dalam dunia demokrasi. Itu sebabnya kehadiran OKP seperti Ansor misalnya itu menjadi penting karena Ansor untuk menjaga eksistensinya di Indonesia harus bisa mengekspresikan nilai-nilai yang ada di 4 pilar tadi. Ya kan? Nah, pada saat bersamaan ada GMM. Pada saat bersamaan ada GMK. Yang masing-masing punya terjemahan dan interpretasinya sendiri. Tetapi patokan nilainya tetap sama. Ya. Nah, itu kan kemudian masuk menjadi sebuah nilai yang terinstitusi dalam Ansor. Dan setiap orang yang tergabung dalam Ansor harus bisa mengadopsi dan meresapi nilai-nilai tersebut. Betul. Tidak hanya meresapi, tapi juga merefleksikan. Nah, itu dia. Nah, anggota Ansor lebih tahu. Ya. Nah, hal itulah yang membuat mengapa demokrasi di Indonesia sekarang ini merupakan demokrasi yang dinamis. Tidak dipatok. Nggak harus begitu-begitu aja. Artinya dinamis dan tidak harus dipatok itu kira-kira ada ruang-ruang inovasi untuk kita bisa menyampaikan kebebasan berekspresi, menyampaikan kebebasan memilih, menyampaikan kebebasan berpendapat, tapi pada saat bersamaan juga fokus semuanya bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kebebasan tapi masih dalam rule of law. Betul sekali gitu. Yang memang kalau saya boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Pramudia Anantatur bahwa semua hal itu baik hukum maupun ekonomi
dan serta kebijakan-kebijakan lainnya harus berfokus kepada keadilan. Dan keadilan harus dimulai dari sejak pikiran. Gitu. Harus adil sejak dalam pikiran. Betul. Nah, ini tadi visi kebangsaannya top. Nah, akan tetapi Pak Farhan, hari ini bahwa Indonesia menghadapi lonjakan pemuda, bonus demografi. Kira-kira menurut Pak Farhan, anak muda ini Satu, anak muda dari masa ke masa itu selalu memiliki satu hal, ya, mau itu angkatan zaman 1908 ya, sampai angkatan 98 sampai angkatan yang sekarang nih yang namanya milenial dan zilenial, itu punya satu kekuatan yang sama, yaitu energi yang sangat besar. Ya, energi sangat besar ini mulai dari rasa ingin tahu yang sangat besar sampai ke bentuk-bentuk inovatif lainnya. sama-sama besar ya. Ya, tapi seperti kita tahu, sesuatu yang sifatnya masif lalu punya risiko. Rasa ingin tahu yang besar bisa menjerumuskan anak-anak kita ke dalam bentuk adiksi-adiksi yang berlebih. Adiksi terhadap alkohol misalnya, yang dia konsumsi, ya, adiksi terhadap narkoba, gitu. Adiksi terhadap konten online, ya, adiksi terhadap game, adiksi terhadap pornografi, itu kan adiksi semua. betul. Nah, itu adalah buah dari rasa ingin tahu. Dari dulu anak muda pasti punya. Kemudian kekuatan lainnya adalah kekuatan inovatif yang eksplosif. Iya dong. Anak muda itu pokoknya begitu nemu ide langsung pengen dijalankan. Iya. Nah, Dan daya ledaknya kuat. Iya. Resikonya bagus ya, bagus. Karena kalau nggak ada itu, maka nggak ada revolusi. Ya. Nggak ada 98. Iya. Tentu eksplosif ini juga menyisakan residu. Nah, residu dan resiko. Iya. Residu dan resikonya tidak hanya korban nyawa. Tidak hanya korban nyawa. Korban nyawa. Iya kan? Betul. Iya kan? Betul. Anak muda maju ke depan, nggak takut sama peluru. Begitu ditembus peluru, Jebol. korban. Gitu ya. Betul. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya korban nyawa, resiko dan residunya, tetapi juga banyak yang kemudian terjadi. Kita bisa melihat sendiri banyak anak muda yang tadinya berpikir yang bisa menjadi orang yang membuat terobosan, gitu. Tetapi kemudian kalah. Karena biasanya yang menang persaingan itu yang dua tipe, yang mampu beradaptasi dan mampu maraton. Dan banyak anak muda ini pengennya sprint. Ya, Karena kuat kan? karena kuat, wah buru-buru sprint gitu. Tapi kalau maraton itu kita bisa lari berjam-jam. Betul. Sprint nggak mungkin lebih dari 1 menit. Sprint, menit kedua jatuh. Hal-hal itulah yang kemudian menjadi resiko dari kekuatan anak muda ini. Apa bedanya milenial dan zilenial? Nggak ada. Milenial dan zilenial dengan kelompok atau generasi sebelumnya hanya tinggal masalah karakternya aja, ekspresinya yang berbeda. Gitu. Nyaris tanpa sekat. Ya, mereka bahkan ingin mengabaikan nilai-nilai yang tidak bisa dijelaskan kecuali dengan satu kata. Apa itu? Kesungkanan. Mereka tidak kenal kata sungkan. Artinya begitu agresif. Mereka hanya mau. Tidak ada kata lain. Tidak ada kata sungkan. Itu anak muda zaman sekarang. Iya Kan? Kalau anak muda zaman saya itu banyak pertimbangan. Karena semua serba terbatas, Pak. Nah, ini menarik. Selain kata keterbatasan, ada kata lain tidak? Contoh karena dulu itu lebih attitude-nya lebih tinggi atau gimana? Saya tidak akan mengatakan bahwa kami berperilaku lebih baik. Tidak. Ya. Tapi kami hanya ingin mengatakan bahwa kami ini mengambil risiko karena semua serba terbatas. Resources yang kita miliki, modal masih terbatas, akses masih terbatas.
Informasi pun kita dapatkan dari koran yang terlambat 24 jam dari kejadian real time-nya, ya kan? Iya, betul. Nah, anak-anak zaman sekarang itu mengambil risiko berdasarkan data yang jauh lebih lengkap. Lebih lengkap dan lebih akurat. Resources-nya lebih banyak. Modalnya lebih banyak? Enggak. Bukan modalnya lebih banyak. Tapi teknologi memungkinkan semuanya jadi lebih murah dan lebih cepat. Ya kan? Betul. Coba zaman dulu kita punya handphone yang fungsinya hanya untuk telepon dengan kapasitas terbatas, Pak. Harganya berapa? Harganya 10 juta. Harga 10 juta di saat harga indeks konsumen 10 juta itu bisa beli rumah, Pak. Ya, Betul. oh, handphone sekarang lebih murah, harganya lebih mahal, harganya 20 juta. Iya, cari rumah yang harga 20 juta, ada nggak? Ya nggak ada lah. Nah, jadi artinya teknologi memulai jadi lebih murah. Iya. Gitu loh. Dulu tuh handphone seharga murah, seharga rumah. Iya kan? Betul. Sekarang mana ada rumah seharga handphone. Jadi artinya semuanya lebih cepat, lebih murah. Semuanya lebih resourceful. Ya. Nah, sehingga tidak ada kesungkanan lagi. Saya ngobrol dengan salah seorang keponakan saya, umurnya 28 tahun. Saya tanya sama dia, apa kekhawatirannya? Dia pelaku bisnis e-commerce. Kekhawatiran dia betul. Saya di rumah tuh khawatir. Nggak ada koneksi internet. Itu kekhawatiran ya? Bukan khawatir nggak ada yang beli. Bukan khawatir pangsa pasar berubah. Nggak ada. Khawatirnya jaringan internet. Nggak ada jaringan internet. Maka dengan bodohnya saya bertanya sama dia, kamu nggak khawatir tiba-tiba tidak ada atap rumahmu dan tidak ada makanan di meja makan? Keponakan saya dengan ekspresi penuh keheranan gitu. Ya nggak mungkin dong, itu kan tanggung jawab ayah sama mama. Iya. Angkatan saya itu masih loh mengkhawatirkan gini. Kalau saya pindah ke Jakarta, merantau ke Surabaya, makan apa, tinggal di mana ya? Betul. Gak pernah tuh angkatan saya mikir ini. Kalau saya merantau ke kota Semarang, ada nggak jaringan telepon ya? Gak pernah, Bos. Gak ya? Iya, betul. Kalau ponakan saya umur 28 tahun, itu ketika dia bilang, kamu pindah dong, misalkan ke Aceh gitu, dia bilang, di sana ada jaringan internet gak? Itu ya? Khawatir kan? Karena buat mereka sekarang, yang namanya atap dan makanan, sudah bukan barang langka. Jadi bukan kebutuhan primer lagi berarti ya? Oh, itu udah bukan, jadi sandang pangan papan untuk milenial dan zilenial sekarang itu bukan kebutuhan primer. Itu takdir dari Tuhan yang harus ada. Itu takdir Tuhan yang harus ada. Iya. Jadi kalau sampai saya tidak mendapatkan makan, saya tidak punya pakaian, dan saya tidak punya tempat untuk berteduh, artinya Tuhan sedang tidak ada untuk saya. Gitu. Filosofi udah begitu, Bos. Itu apa? Milenial sampai ke arah situ cara berpikirnya. Karena apa? Kesejahteraan sudah mereka dapatkan sejak mereka keluar dari rahim. Itulah bonus demografi yang umurnya tinggal kurang dari 8 tahun ini. Itu adalah orang-orang yang tantangan hidupnya sudah sangat jauh berbeda dengan tantangan hidupnya. Tantangan hidupnya bukan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi tantangan hidupnya adalah bagaimana mengembangkan diri saya. Agar apa? Bukan agar saya maju, agar saya stay related, tetap terkoneksi dengan kekinian. Pak Farhan, terakhir. Siap. Closing statement untuk anak muda Jawa Barat. Untuk anak-anak muda Jawa Barat, tantangan di depan kita bukanlah masalah gaya hidup. Karena kalau masalah gaya hidup, ujung-ujungnya kita hanya akan berakhir menjadi pasar dan konsumen. Saatnya sekarang kita melihat bahwa masa depan kita adalah masalah perilaku dan pola pikir. Karena dengan mengembangkan perilaku yang benar dan pola pikir yang tepat, kita akan bisa menjadi penentu arah perputaran hidup.
Baik, terima kasih Pak Farhan. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Demikian kajian Ramadan milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.